Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Sulaiman Fatah. Beliau juga adalah Direktur Islamic Center, ya, pengurus takmir Masjid Nurul Ulum Islamic Center. Yang saya hormati para kiai, para asatidz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, khususnya yang saya hormati sesepuh keluarga besar dan keluarga sahibul musibah, keluarga dari Bapak Endi Erhan bin Hasan Zawawi, khususnya Ibu Novi beserta putra dan putri beliau. Kami yang datang ke sini menyatakan turut berduka cita dan ikut berbelasungkawa. Walaupun ini sudah 40 hari, ya, rasa duka itu masih terasa. Bahkan wanita yang ditinggal wafat suaminya boleh berduka hingga masa iddah selesai, asal tidak berlebih-lebihan. Kita doakan semoga almarhum Bapak Endi Erhan bin Hasan Zawawi Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah hapuskan segala kesalahannya, Allah lipat gandakan segala pahala amal kebaikannya, dan saat ini diluaskan di kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah takziah, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Masih jam 8:30 Pak, masih sore. Silakan kuenya dihabisin, minumnya diminum, kalau habis minta lagi, minta minum. Kalau minta kue ya asal nggak malu-maluin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, saya hendak sampaikan kepada keluarga besar maupun kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, tidak ada lain yang bisa kita lakukan untuk orang yang meninggal kecuali menghadiahkan pahala. Karena orang tua kita yang wafat tidak bisa beramal lagi. Ada pahala yang masih mengalir untuknya, antara lain sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang solih. Itu amal pribadinya. Tapi kita yang masih hidup ini bisa menyertakannya perbuatan kita yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Apa itu? Yakni hadis Nabi yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ad-du'a'u was-sadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah
adalah hadiah untuk orang yang sudah mati. Jadi kalau bapak-bapak pengen ngasih hadiah untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, kirim doa dan bersedekahlah atas yang wafat meninggal dunia. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai berkata, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah setelah penguburan akan kekal pahala manfaatnya ila thalathati ayyam, sampai 3 hari. Sedekah pada hari yang ketiga akan kekal pahalanya sampai 7 hari. Dilanjutkan lagi oleh Umar, sedekah pada hari ke-7 kekal pahalanya sampai 25 hari. Sedekah pada hari ke-25 bertahan sampai 40 hari. Cuman kita nggak pakai 25-an, Pak. Sedekah pada hari ke-40 bertahan sampai 100 hari. Pahalanya untuk ahli kubur. Sedekah pada hari ke-40 bertahan sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 bertahan sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun bertahan sampai 3 tahun alias 1000 hari. Ini keterangan dari Umar, bukan dari kitab orang agama lain, bukan. Dan ditulis, disampaikan oleh ulama tafsir terkemuka Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Ini bukan karangan saya. Saya ingin lebih masuk lagi Bapak Ibu, Imam Taus rahimahullah. Ini ulama besar, Pak, ulama tabi'in. Belajar agamanya langsung ke sahabat Nabi. Semua hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yustahabuna ayut im'anhum ta'aman tilka ayyam. Sesungguhnya orang mati ditanyai di kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam. Orang mukmin 7 hari, Pak. Orang munafik 40 hari. Orang kafir sampai datangnya kiamat nanti, kata Imam Hambali. Nah, orang mukmin ditanya di kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam. Fakanu yustahabuna ayut ima'anhum ta'aman tilka ayyam, maka disunahkan agar keluarga yang ditinggalkan sedekah makanan pada hari-hari itu. Inilah sebabnya kalau kita doa begini ada kue, ada snack. Kalau besek ada nggak yang kira-kira? Insya Allah ada. Nyindir dikit lah, Pak. Cuman ada yang mengharamkan besek, ada yang menghalalkan besek. Kalau bapak-bapak menghalalkan besek, bawa pulang beseknya, makan sambil mendoakan almarhum. Tapi kalau bapak-bapak mengharamkan besekan, mohon nanti kalau dapat besek jangan dibawa pulang, tinggalkan di kursi masing-masing biar saya yang ngangkutnya. Muat mobil saya, Pak. Atau kirim ke panti asuhan, umpama sedemikian rupa. Karena sedekah yang dikerjakan oleh keluarga sahibul musibah itu justru sangat bermanfaat buat orang mati, untuk menolongnya, setidak-tidaknya meringankannya dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Sekarang kita masuk ke dalil dulu lah. Orang kan biasa tanya dalilnya tuh. Hadis ini hadis Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1004. Dan Sahih Muslim nomor hadis 1388. Sahih muttafaqun alaih. Nanti ceramah saya ini lihat lagi di YouTube ya, Pak. Tapi jangan lupa tonton, like, subscribe. Subhanallah. Zaman medsos, Pak, soalnya. Sekarang sepijok ceramah YouTube yang dikencengin ya. Makanya bapak-bapak bikin konten YouTube juga lah. Sekali lagi, sahih muttafaqun alaih. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi. Lalu dia bertanya,
inna ummi uftulitat nafsaha. Ya Rasul, sesungguhnya ibuku mati, sudah meninggal dunia. Walam terus sebelum mati kemarin enggak ada pesannya, enggak ada wasiatnya, enggak ada permintaan. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku itu masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Iya juga ya Pak, orang mati itu kalau masih bisa WA japri dia, tolong ya nak, sedekah atas nama papa, pasti dia telepon ke rumah. Sayangnya tidak bisa. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Aku punya pikiran seandainya ibuku masih bisa ngomong, dia mungkin ingin sekali sedekah. Apalah ajrun in tasaddaqtu anha. Saya tanya ya Rasul, kata sahabat ini, apakah ibuku itu dapat manfaat bila aku anaknya yang inisiatif sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Iya, sedekahlah atas nama ibumu, walaupun ibumu nggak pesan apa-apa. Nah, di hadis yang lain ini dari Sa'ad bin Ubadah, Pak, pertanyaan ini, inna ummi matat, ibuku mati. Maka ketika mendapat konfirmasi itu bermanfaat, nanya, ayu sadaqati afdal, apa sedekah yang utama ya Rasul? Maka Nabi menjawab, saqyul ma, bagikan air minum. Makanya kalau kata anak sekarang, Bapak Ibu, enggak ketang air minum, bagikan. Beli tripanca, berapa sih satu kardus ya Pak? 20.000, 100.000 dapat 5 kardus, cukup. Ustaz, duitnya enggak ada. Ya sudah, kalau duitnya enggak ada, rebus air sumur. Ustaz, gasnya habis. Ya sudah, kalau memang nggak ada untuk ngerebusnya, air sumur timba, masukin teko, tuangin ke gelas, nggak usah direbus, nggak apa-apa. Tapi jangan ngomong-ngomong. Kalau ngomong-ngomong nggak ada yang minum. Tapi percayalah, nggak akan jadi penyakit. Percayalah Pak, karena diniatkan sedekah. Ya kata sahabat, kalau cuma air minum mah sanggup ya Rasul. Lebih dari air minum apa Pak? Ta'amut ta'am, hidangkan makanan. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu, begitu Ja'far radhiyallahu anhu wafat meninggal dunia, masih ada Nabi nih. Nabi ada, istrinya nyembelih kambing. Kalau bid'ah, Nabi sudah marah. Kalau haram, Nabi sudah mengharamkannya. Nyembelih kambing, Nabi dan para sahabat dijamu di rumah istrinya Ja'far, diniatkan sedekah. Jadi saya ingin dudukkan soal Bapak Ibu, yang diharamkan oleh ulama itu begini. Orang melarat maksa, gara-gara besekan utang ke rentenir, rumah kegade, kebun kejual. Kalau kata orang tua dulu, besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kui putu buatan cek gaya, awak puntu banyak gaya. Cocok ya Pak. Nah itu yang nggak boleh. Gara-gara biasa kan anak yatim kelaparan, umpama dosa kita yang makan. Lagi pula ngapain ribet-ribet? Sekarang kan ada rukun kematian. Apa tujuan rukun kematian? Agar tidak repot ahlu musibah itu. Makanya kalau dimintain sumbangan rukun kematian, nyumbang ya Pak. Di sini berapa sebulan? 5.000. Cuma 5.000, harga rokok aja berapa? Ini kadang-kadang ditarikin sumbangan malah protes sama pengurus rukun kematian. Gua ini nyumbang terus tapi nggak pernah dapat giliran. Minta ya sama Allah, jangan sama pengurus rukun kematian. Tujuannya begitu. Ada lagi sekarang ini pemerintah kota Tangga, ada anggaran dari APBD, satu musibah kematian 1 juta, cukup buat beli aqua, yakin cukup buat beli air mineral. Tujuannya ke sana. Dan kita ini bangsa Indonesia Pak, kalau takziah yang nyumbang. Kalau cara orang kampung dulu kan begitu,
bawa bakul, bawa baskom, isi beras. Makanya habis 100 hari bapak saya meninggal dunia, beras 2 karung gede yang 1 kintal masih nyisa, Pak. Karena orang nyumbang. Bawa beras, mie kuning, gula pasir, ayam. Ayam potong enggak level di kampung saya. Ayam kampung. Itu yang terjadi. Cuma di kota kan pelih yang simpel. Nggak pakai beras tapi nyumbang duit. Tapi jangan 5.000, ge. Nyumbang orang hajatan 200.000, ketimbang orang meninggal 5.000. Begitu takziah malam ketiga ngarep bawa besek. Kata malaikat, malu-maluin orang satu ini. Nyumbang cuma 5.000 tapi ngarep besek. Salah. Jadi kita boleh memodernisasi budaya kita, nyumbang beras, nyumbang ayam, nyumbang mie seperti di masa lampau. Kita modernisasi, ganti uang. Niatkan agar keluarga musibah ini tidak kerepotan. Tetangganya yang masak, yang sampai ahli musibah sibuk masak, Bapak Ibu. Makanya modern-modern zaman sekarang sudahlah, ngapain masak-masak, rumah makan banyak. Gunakan, kalau orang yang nggak mampu, gunakan uang musibah itu saja, jangan pakai yang lainnya. Tapi kalau yang mampu, Bapak Ibu kaya raya, boleh sedekah. Saya pernah ceramah di Pahoman yang meninggal mantan bupati. Yang mantan bupati kaya lah, Pak, dan belum pernah ditangkap KPK. Kalau udah ketangkap mah berat. Mantan bupati. Jadi semua yang takziah itu dikasih Yasin Majmu' Syarif terjemahan yang tebel. Harganya aja berapa satu buku itu kan? Bapak-bapaknya dikasih sarung, ibu-ibunya dikasih telekung. Begitu pulang dikasih besek double. Biasanya yang double yang mimpin tahlil aja kan. Ini semuanya double. Begitu pulang diamplopin. Semua yang takziah. Saya langsung ngebatin, yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah ini. Iya juga ya, Pak. Orang mampu tidak jadi masalah. Nabi saja pernah, Pak, nyembelih sapi atas nama Khadijah istrinya. Nyembelih sapi. Makanya kebiasaan orang Lampung zaman dahulu, nyai meninggal nyembelih kebo, yai meninggal nyembelih kebo, bakas, ombay, siti nyembelih kebo. Kalau memang ada, bagus, nggak bid'ah itu. Nabi lakukan. Khadijah, Nabi nyembelih kambing yang besar sekali untuk bersedekah, bukan korban, untuk bersedekah, dan dibagi-bagikan dagingnya kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu, jangan dipaksakan. Jadi zaman sekarang ini saya sebab beribet sih. Banyak orang gampang membid'ah-bid'ahkan. Muncul di media sosial gara-gara yasinan tahlilan ahli kubur disiksa di dalam kubur. Serem banget. Bapak-bapak kalau ber-Facebook baca tuh share-sharean orang ahli kubur disiksa gara-gara yasinan tahlilan keluarganya. Kita kan butuh dalil. Mana dalilnya? Kalau mereka sering tanya mana dalilnya. Begitu dikutip dalilnya apa? Innal mauta yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Dalilnya cuma satu itu. Sesungguhnya orang mati disiksa gara-gara tangisan ratapan keluarganya. Enggak kena dalilnya. Bukan dalil larangan tahlilan itu, mah. Bukan larangan yasinan, larangan meratapi keluarga. Imam Nawawi mujtahidin rajih madzhab Syafi'i, ulama terkemuka, pengarang Al-Majmu', Syarah Muhaddab, Syarah Sahih Muslim, kemudian Riyadhus Shalihin, dan kitab-kitab yang lain yang mengatakan, apa kata Imam Nawawi? Ada 3 ciri ahli kubur disiksa oleh keluarganya yang masih hidup. 1, ketika dia meninggal memotong rambut sampai gundul. Istrinya motong rambut, digundulin saking stresnya. Lalu menampar-nampar wajah dan merobek-robek pakaian. Selama Bu Novi tidak mencukur rambutnya sampai gundul, tidak menampar wajahnya sendiri, tidak merobek-robek bajunya, tidak ada jadi masalah. Bukan tahlilan. Zaman sekarang ini banyak orang sudah suka berdusta atas nama hadis, Pak. Gampang membid'ahkan. Dan kadang-kadang yang membid'ahkan ini belajar agamanya mak jelas. Emang lu belajar di mana? Ternyata dapatnya lewat internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube Al-Interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kita kan ini yasinan, Pak. Saya sering ditanya, Ustadz, ngapa sih
Membaca Yasin buat orang mati, ngejawabnya begini, tak ajarin cara ngejawabnya. Membaca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustaz, bukan perintah guru ngaji. Membaca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang bersabda. Jadi kalau orang ngebantah Nabi, kalau orang menolak Nabi, beliau bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1488, Abu Dawud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Silakan, itu dalilnya. Kalau saya mah nggak kaku sih Pak. Bagi saya beginilah, fikih hukum dan beragama itu adalah wilayah yang longgar. Yang penting jangan merasa paling benar saja. Yang mau baca Yasin buat orang mati bagus, ada dalil, ada fatwa, jelas betul fatwanya. Yang nggak mau baca Yasin buat orang mati ya juga nggak apa-apa, memang nggak wajib ini. Yang penting jangan saling menyalahkan. Setuju nggak kira-kira Pak? Karena beginilah kaidahnya, itu beda pendapat itu wajar. Orang nggak yakin baca Yasin buat orang mati nyampe, jangan lakukan, sia-sia. Amalkan berdasarkan keyakinan. Niat nggak mantap, tujuan nggak jelas, ya percuma. Baca Yasin biasa saja, nggak usah buat orang mati. Kalau memang nggak yakin. Cuman dalam hidup ini kan ada etika. Kalau membela amal kita sendiri bagus, tapi kalau menyalahkan amalan orang lain itu yang nggak boleh. Bapak-bapak ngebela amal sendiri bagus, tapi tiap hari ngoreksi amalan orang nggak bagus. Kayak hidup bertetangga. Kalau kita membela rumah tangga kita sendiri wajib, tapi kalau kita ngurusin rumah tangga tetangga ya jangan. Makanya ada pepatah orang pasaran zaman modern, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ini kira-kira setuju nggak Pak? Kira-kira. Nah itulah analoginya. Kita ngebet banget bini kita, ya hak kita, tapi kalau bini orang remek Pak, botol pala, jangan macam-macam. Begitupun beragama, ini amal kita Yasinan ini, ya biarkan kita yang mengamalkan. Ya nggak suka ngapain reseh amat, membid'ah-bid'ahkan. Nah ini yang salah. Makanya saya diingatkan oleh akas saya, Cung, kata akas, Apokas, kalau kamu nak belajar agama, Cung, satu pesan akas, jangan merasa paling benar. Tuh alasannya apa? Ya kamu cari sendiri alasan. Setelah saya pikir-pikir, bener Pak. Kalau orang beragama merasa paling benar, dia gampang menyalahkan orang. Kalau dia merasa paling beriman, gampang mengkafirkan orang. Kalau dia merasa paling sunnah, dia gampang sekali membid'ah-bid'ahkan orang. Kalau dia merasa paling pintar, dia gampang ngoblokin orang. Makanya ada anekdotnya kan, tukang cukur lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur, Pak, mau tahu nggak apaan anak paling goblok di dunia? Lo mana anaknya? Tuh di luar, Bejo namanya. Ada namanya Bejo nggak Pak? Oh, alhamdulillah nggak ada ya. Oh, ada. Maaf Pak Bejo, maaf betul ya. Bejo namanya. Kata yang dicukur, kok lo tahu Bejo anak paling goblok? Bejo ini sudah tiap hari saya tes, masih goblok juga. Emang kayak mana ngetesnya? Yuk kita tes, hari ini belum dites kata dia. Panggil Jo sini. Masuk Bejo, anak penjual koran. Ada apa Mang? Sama tukang cukur ditawarkan, di tangan kanannya uang 5.000, di tangan kirinya uang 1.000. Milih Jo. Sama Bejo Pak, dipilih yang 1.000. Ketawa tukang cukur. Nah kan Pak, terbukti Bejo paling goblok. Ada yang 5.000 tapi dia pilih yang 1.000. Benar juga kata yang dicukur, emang goblok Bejo. Keluar habis syukuran Pak, ketemu Bejo lagi, dia penasaran, dites ulang sama yang dicukur. Jo sini dulu, ada apa Om? Ini duit berapa Jo? 5.000 Om. Nah yang ini Jo 1.000 Om. Om tanya, gede yang mana? Ya gedean yang 5.000 lah Om. Kata dia, masa gedean yang 1.000?
Nah itu lo tahu Jok, kata yang dicukur. Ngapa lo tadi pilih yang 1000 bukan yang 5000? Ketawa Bejo. Oi om, kalau itu mah, kalau gua pilih yang 5000 berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi saya pilih yang 1000, tiap hari gua dites. Logikanya Bejo, mending dapat 1000 yang penting tiap hari daripada dapat 5000 tapi sekali. Kata yang dicukur tadi Pak, oh yang goblok bukan Bejo, katanya. Yang goblok tukang cukur. Nah inilah hidup Pak. Ngotot betul kita menggoblokkan orang, gobloknya balik ke kita. Ngotot betul kita mengkafirkan orang, kafir balik ke kita. Ngotot betul kita membid'ahkan orang, bid'ah balik ke kita. Ntar dulu ngomong nggak punya dalil itu diskusi dulu ke. Makanya bapak-bapak ini kalau di media sosial dapat paham-paham yang jelas itu Pak, nggak usah dibikin pening lah. Ulama-ulama kita ini nggak goblok, ilmu mereka luas. Apalagi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hafal 6 kitab induk, hafal Quran 30 juz, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah. 6 kitab induk hafal. Se-Indonesia Raya tercipta sampai detik ini belum ada yang hafal 6 kitab induk itu. Kalau yang Sunan Kalijogo banyak yang hafal, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang ya Pak, Sunan Ampel banyak hafal namanya. Tapi kitab Sunan, kumpulan hadis ini tidak ada yang hafal. Artinya bukan ulama sembarangan, pendiri Nahdlatul Ulama, ulama yang memang mumpuni. Sekali lagi saya ingin sampaikan, beda pendapat adalah hal yang wajar. Baik, yang berikutnya satu lagi. Dia 30 menit ceramah, katanya kalau musim corona nggak boleh lama-lama ya Pak ya. Satu lagi ingin saya sampaikan, di balik peristiwa wafatnya Bapak Endi Erhan bin Hasan Zawawi, ada peringatan bagi kita yang masih hidup bahwasanya kita pasti mati juga. Betul apa betul? Makanya buat Bu Novi, saya yakin kebersamaan ibu sama bapak sudah sangat lama. Kebersamaan yang sudah puluhan tahun hitungannya. Ketika terpisah Pak, seolah daging terpisah dengan tulang, berat sekali. Tapi percayalah Bu Novi, perpisahan dunia cuma sementara. Mudah-mudahan Allah perjumpakan nanti di surga. Allahumma amin. Makanya imro'atan idza mata zawjuha walam tatazawwaj, wanita yang ditinggal mati suaminya dan dia tidak kawin lagi masuk surga. Allahumma amin. Tapi ini hanya buat janda ya Pak, enggak berlaku buat duda. Kalau duda beda urusan. Perempuan lebih siap menjanda daripada laki-laki yang menduda. Makanya ada kakek-kakek di kampung ibu saya, ditinggal istrinya meninggal, padahal umurnya udah 80 loh Pak, udah tua bener. Istrinya meninggal, belum nyampe 40 hari si kakek demam menggigil. Sama anak cucung diurus, kata anak, bak nak pecel, enggak katanya, enggak mau. Bak nak bakso, enggak pula, enggak mau. Bak nak sate padang, enggak. Bak nak apa? Nak berbini lagi. Salah aja jawab aku ya Pak ya. Goyang. Ya. Saking aunya Pak, langsung sembuh ketika diturutin. Itulah bedanya laki-laki dan perempuan. Makanya Bu Novi udahlah, anak-anak udah hebat-hebat semua. Udah punya cucu ya? Udah, subhanallah, udah bercucung. Sabarkan, kuatkan diri. Yakinlah akan berjumpa di surganya Allah nanti. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nah sedikit saya ingin pertegas Bapak Ibu, pilihan hidup kita ini bukan kabur dari kematian, karena nggak akan bisa. Pilihan hidup kita ini mati dalam keadaan beriman. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya orang yang matinya ketemu Allah dalam keadaan mujriman, berbuat dosa, maka baginya neraka jahanam. Tidak mati di dalamnya, tidak juga hidup, tersiksa selamanya. Nah itu yang kita inginkan Pak, mati dalam keadaan maksiat.
Wa may ya'tihi mu'minan, dan barang siapa yang matinya dalam keadaan beriman, qad amila sholihat, dan dibuktikan dengan beramal solih, fa ulaika lahumud darajatul ula, maka bagi mereka mendapatkan derajat yang tinggi. Mati dalam keadaan beriman atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Kayak yang di Malabar ya Pak, sujud terakhir sholat subuh meninggal, subhanallah. Ustaz Ferdinand ngimamin sholat tarawih meninggal. Kemudian yang berikutnya bapaknya teman saya, Ustaz Sofyan, Ahmad Sofyan ya Pak ya, yang di Talang Padang ya, mimpin doa yang di Kapolingso ya, mimpin doa meninggal pas kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, meninggal orang Talang Padang. Subhanallah, luar biasa husnul khatimah. Kiai Bukhari Amin dari Malang meninggal sedang ceramah. Luar biasa. Saya juga pengen lah lagi ceramah mati itu. Tapi jangan sekarang. Sekarang Pak masih banyak yang butuh ceramah ya soalnya. Ada yang lagi ngaji, yang bersama Bu Khofifah Idar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, lagi ngaji, kok meninggal dunia. Subhanallah. Tapi kalau nggak bisa kayak gitu, minimal kita mati dalam keadaan sudah bertaubat. Wa taubatan qoblal, mau bertobat sebelum mati. Sebesar apapun dosa, kalau kita sudah bertobat, Allah terima taubat kita. Saya ambil studi kasus dikit ya Pak, minta waktu dikit lagi biar nggak tanggung. Studi kasus dikit. Jupe, tahu Jupe nggak Pak? Julia Perez. Jupe itu bisa jadi dia masuk surga. Nanti bapak-bapak kaget lah begitu di surga ketemu Jupe. Nah Jupe ya, iya ini Bang Haryanto umpama ya. Lo kenalan sama gue kan, kita pernah ketemuan umpama. Enggak, ngapa lo bisa masuk surga? Ya bisa lah. Surga kan bukan punya kita, punya Allah. Enggak, lo kan mantannya Gaston Castanyo. Gimana ceritanya kok nongol di surga? Kan bikin heran Pak. Ceritanya begini, kata Jupe, saya kan waktu ngartis di Indonesia dosa banyak, Allah kasih penyakit kanker, berobat sampai luar negeri, duit habis, rambut habis, sampai gundul, penyakit nggak hilang. Akhirnya pulang karena kehabisan uang. Sampai di tanah air malaikat datang, Jupe, kata malaikat, apa Kat? Kalau lu mati sekarang, malaikatnya agak gaul kan? Kalau lu mati sekarang nih kata malaikat, dosamu lagi habis. Lu gak habis? Dikaparat dengan penyakit kankernya. Jangankan kanker kayak Jupe Pak, sakit pala saja menghapus dosa 40 hari. Makanya kalau bisa kita ini sakit pala 40 hari sekali. Antem aja mau botrek paramek Pak, minum botrek paramek sembuh. Sakit pala lagi nggak masalah, dihapuskan dosa. Ibu-ibu kalau datang bulan dihapuskan dosa, hapus dosanya. Apalagi kanker kayak Jupe. Nah kalau lu mati sekarang, kata malaikat, dosamu lagi habis, silahkan engkau bertobat. Mati dalam keadaan tanpa dosa, nggak mampir ke neraka, langsung masuk surga. Tapi kalau kamu panjang umur, kata malaikat, kamu ketemu lagi sama Gaston Castanyo, kamu maksiatan lagi, boleh jadi kamu mati dalam keadaan maksiat. Ya udahlah, kata Jupe, matiin aja gua sekarang. Matilah Jupe, Pak, akhirnya masuk surga. Allahumma amin. Itu karangan saya ceritanya ya Pak. Saya memang nggak dapat bocoran dari akhirat, enggak. Cuman kira-kira begitulah. Jadi jangan seuzon sama orang. Nah, saya closing statement dengan sebuah riwayat. Nabi berdoa, ya Allah, terimalah taubat umatku. Allah umumkan, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum ajal. Ya nangis Nabi Pak. Kalau itu takdirmu ya Allah, umatku masuk neraka semua. Oke, repetin kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat 6 bulan sebelum ajal. Ya jangan ya Allah, bahasa kitanya. Ada umatku itu sebulan lagi mau mati baru tobat, itu pun karena kena penyakit. Oke, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya. Tapi ada ya Allah, di antara umatku itu yang bertobatnya seminggu lagi mau mati. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu lagi mau mati. Tapi kalau bisa jangan ya Allah, karena ada di antara umat itu sehari lagi mau mati. Gara-gara ngedengerin ceramah malam ini, besok taubat, besoknya mati. Ya sudah, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka sempat bertobat sehari sebelum ajalnya.
Ya Allah, kata Nabi, mohon minta sekali lagi. Habis ini aku gak akan minta lagi. Mohon pepetkan lagi. Oke, kata Allah, kalau kamu mintanya terakhir dan kamu gak minta lagi, aku kabulkan. Kuterima taubat umatmu Muhammad. Selama nyawanya belum sampai di tenggorokan, nangis Nabi Pak. Saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer di Masjid Nabawi, innallaha yuqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Alangkah baik Allah yang selama ini kita sembah. Makanya saya selalu punya filosofi hidup. Boleh marah, benci jangan, karena benci penyakit hati. Marah boleh, itu emosi, benci jangan. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh, benci jangan. Karena mengapa kita tidak boleh membenci? Orang yang kita benci belum tentu masuk neraka, sedangkan kita sendiri belum tentu masuk surga. Iya Pak ya. Baik, kesimpulannya yang pertama, selalu kita doakan orang tua kita yang wafat meninggal dunia. Banyak hal yang bisa kita lakukan, bukan cuma yang saya ceramahkan tadi Pak. Kalau tak sampaikan semua kepanjangan ceramahnya. Yang kedua, percayalah kita semua pasti mati. Kalau boleh memilih, pilihlah mati husnul khatimah. Kalaupun tidak bisa, minimal wa taubatan qablal maut, bertobat sebelum kematian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.